damai di hati. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Yesi Kotambunan, di program acara yang sungguh menjadi berkat karena kita terlebih dahulu telah diberkati Tuhan, Rema in Minute. Dan di edisi kali ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu selamat Paskah bagi kita semua. Kebangkitan Kristus membawa kemenangan untuk kita. Dan puji Tuhan, di Paskah ini kita akan melihat bagaimana dahsyatnya kuasa ketaatan. Saudara-saudara, berbicara tentang ketaatan memang berat. Berbicara tentang ketaatan memang susah. Berbicara tentang ketaatan, banyak yang tidak berhasil melakukannya. Sebab ketaatan sungguh berat, tetapi sungguh buah dari ketaatan itu hebat dan luar biasa. Ketika kita taat, ketika kita setia, ketika kita sungguh loyal dalam panggilan tanggung jawab hidup kita, maka Tuhan menganugerahkan berkat. Mari kita lihat contoh-contoh dalam Alkitab, mereka yang taat kepada Tuhan. Ketika Nuh dipanggil dan diperintahkan Allah untuk membuat bahtera di pegunungan Ararat, orang biasa mungkin berpikir bahwa hal itu tidak masuk akal. Karena biasanya kalau membuat bahtera atau perahu haruslah di bibir pantai, haruslah di pinggiran pantai. Tetapi ketika Allah menyuruh Nuh, maka dalam ketaatan Nuh, ia membuat tanpa menolak. Dan hebat luar biasa, ketaatan Nuh membawa ia dan seisi keluarga, bahkan juga makhluk-makhluk hidup pilihan beroleh keselamatan. Saudara-saudara, ketika dalam kehidupan orang-orang percaya kita melihat bahwa Abraham begitu taat. Dari tempatnya di Ur Kasdim, dari tempatnya yang nyaman, kita katakan dengan PW, posisi wena. Tetapi ketika Tuhan memerintahkannya untuk pergi ke tanah yang kutuju, ke negeri yang kujanjikan, apakah Abraham protes? Tidak. Abraham taat, dan lihatlah ketaatannya menjadikan kita sebagai bangsa yang besar. Saya dan saudara ada sampai dengan saat ini. Ketika Hana dia memohonkan berkat supaya diberikan keturunan bagi dia. Dia melewati doa, dia melewati puasa, dia melewati pergumulan. Dia tidak meninggalkan Allah. Dia taat, hanya bersandar pada Allah, hanya bergantung dan berharap pada Allah. Dan lihatlah, diberikanlah Samuel baginya. Ada begitu banyak lagi contoh-contoh dalam Alkitab mereka yang taat kepada Allah. Tapi mari kita lihat sosok sentral anak Allah, Yesus Kristus. Meskipun Yesus adalah Tuhan, dia sanggup turun dari salib itu, tetapi ia taat kepada perintah Bapaknya. Dan karena ketaatan itu, saya dan saudara berdiri sampai hari ini beroleh keselamatan. Bahkan orang-orang yang sudah mati pun, mereka yang mati dalam Tuhan, mereka beroleh keselamatan itu. Sebab itu saudara-saudara pendengar yang diberkati Tuhan, sekali lagi, ketaatan itu memang siksa, ketaatan itu memang susah, ketaatan itu banyak kali juga menyakitkan. Karena Yesus dalam ketaatannya harus dipukul, harus diludahi, dicambuk, ditolak, tertindih dengan salib, ditikam, memakai mahkota duri. Tapi ketaatan itu dilaluinya membawa kita pada berkat keselamatan. Sedang bergumulkah Anda hari ini? Sedang ada dalam persoalankah Anda saat ini? Masalah yang menindih Anda, mungkin Anda merasa seperti salib Yesus yang menindih Tuhan Yesus. Salib yang kasar dan berat itu. Tetapi apapun keadaan Anda, saudara, saat ini, taatlah mengikuti semua perintah Bapa. Taat dan ikhlaslah dalam pergumulan hidupmu. Taat dan ikhlas di sana ada doa dan pengharapan. Dan sambil menantikan jawaban Tuhan, mari belajar dari salib Tuhan.
ke atas, taatlah dalam hubungan kita kepada Allah. Kesamping, salib itu menunjukkan taat dan setialah kita, berhubungan baiklah dengan semua orang. Di sebelah kanan salib, taat dan setialah termasuk ketika kita hidup di tengah-tengah alam ciptaan, selalu mengelola alam ciptaan ini dengan baik. Dan yang ke bawah adalah mari kita tetap menghormati, mengingat jasa-jasa leluhur kita, orang-orang yang sudah mati mendahului kita, termasuk ketika mereka pun pernah berbuat kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, doa kita sampai kepada Allah dalam ketaatan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan tahan uji, tahan uji membawa kita pada kemenangan. Tuhan Yesus Kristus memberkati firman-Nya. Amin.